Pada video kali ini kita akan bahas 5 kesalahan membaca yang bisa membuatmu malas membaca. Pastiin kamu tonton video ini sampai habis supaya kamu nggak malas lagi dalam membaca buku ataupun membaca apapun itu. Pernah nggak sih kamu ngerasain bahwa kalau kamu baru membaca buku itu rasanya bosan banget? Baru baca satu halaman udah ngantuk-ngantukan, baru baca dua halaman udah ngebosenin dan pengen main HP rasanya. Mungkin aja dari kita itu melakukan 5 kesalahan berikut ini meskipun kesalahannya bukan cuma 5 ya, ada banyak tapi di video kali ini aku cuma membahas 5 kesalahan yang bisa membuatmu itu malas membaca. Soalnya tanpa basa-basi kita masuk ke poin yang pertama. Kesalahan pertama yang bisa membuat kita malas membaca adalah kita kurang tepat dalam memilih buku. Maksudnya adalah kita memilih bukunya asal-asalan, kita baca bukunya asal-asalan, bukan yang kita suka, bukan yang kita butuh kepadanya. Dulu aku juga pernah merasakan bahwa aku itu pernah membaca sebuah buku dan buku itu aku ngerasa cepet banget bosen dan itu bikin aku memikirkan bahwa oh ternyata baca buku itu bosan ya. Lalu pada lain kesempatan di suatu hari aku pernah membaca buku yang aku emang niat membacanya dan aku suka banget, aku pengen membaca buku tersebut. Apa hasilnya? Hasilnya akan berbeda dan kita akan lebih suka membaca apa yang kita suka. Ini teorinya simpel tapi ini sangat berpengaruh banget karena ini bisa mempengaruhi kesukaan kita dalam membaca buku. Sehingga kita bisa lebih suka lagi dalam membaca cuma karena kita memilih buku yang ingin kita baca. Contohnya adalah seperti misalkan kamu orangnya yang suka banget buku self development. Ya, kamu mulai dari buku-buku pengembangan diri yang mungkin kamu suka seperti Atomic Habits ataupun semacamnya. Dan jangan pernah sekali-sekali kamu mulai dari membaca buku yang berat-berat yang tebalnya tebal banget. Dengan alasan ini kan pembacaan orang pintar kan sukanya baca kayak gini. Enggak, kamu nggak bisa kayak gitu karena isinya juga berat dan mungkin kamu akan cepat bosan karena bukunya kesusahan kamu membacanya, ketebalan kamu membacanya dan sehingga kamu berpikir bahwa membaca adalah sesuatu hal yang membosankan. Misalkan kamu suka olahraga ya udah kamu mulai dari buku yang kamu suka olahraga dengannya seperti majalah olahraga dan semacamnya. Ataupun kamu suka masak-masak, kan banyak tuh buku seputar masak-masak. Kamu jangan mulai dengan membaca buku tentang bola, kamu baca buku seputar yang resep masakan misalkan ataupun tips-tips seputar memasak. Ataupun sesimpel Wattpad. Sekarang kan ada Wattpad tuh di HP ya. Kita daripada kita buat scrolling sosial media, kita baca aja Wattpad. Di sana ada bacaan-bacaan yang mungkin kamu suka kepadanya, novel-novel yang kamu suka kepadanya. Sehingga ketika kamu udah mulai suka membaca, kamu akan berpendapat bahwa tuh nggak bisa melewati hari tanpa adanya membaca buku. Kenapa? Karena habitnya mulai tertanam, kebiasaannya mulai tertanam, dan kita lebih nyaman untuk membaca cuma karena kita memilih untuk membaca buku yang kita suka, bukan yang kita terpaksa kepadanya. Itu poin yang pertama, mulai dari buku yang kamu suka. Kita lanjut ke poin yang kedua, kesalahan yang bisa membuat kamu malas membaca adalah multitasking dalam membaca buku. Aku dulu sering banget ketika membaca buku itu sambil main HP. Ini mungkin agak lucu tapi ini efektif banget untuk kita cepat bosan membaca dan kita salah banget kita bisa-bisa ngedapetin ilmu yang dari buku kita tersebut yang kita baca karena multitasking entah itu sambil main HP ataupun sambil ngerjain apapun itu. Mungkin ini dalam kasus orang berbeda-beda ya, tapi dalam kasus aku pribadi aku nggak bisa banget dalam membaca itu multitasking. Meskipun aku membaca buku dan ada HP di dekatku, itu nggak aku buka, tapi aku sambil baca buku, aku baca buku satu halaman, dua halaman, dan tiba-tiba ada notif WA masuk di HP tersebut, dan aku berpikir bahwa aku pengen ngecek HP-nya sebentar 5 menit. Yang terjadi adalah aku tinggalkan buku aku ngecek WA sebentar yang aku pikir itu cuma 5 menit, tapi akhirnya bisa sampai setengah jam atau bahkan 1 jam dan aku nggak fokus ke buku yang tadi dan aku melupakan buku tadi bahkan. Oleh karena itu ini kesalahan banget dan mungkin kita harus hindari multitasking dalam membaca. Mungkin kamu ada yang berpikir bahwa aku bisa multitasking, aku bisa fokus dalam berbagai macam hal dalam satu waktu. Ya betul, tapi akan beda loh, akan beda rasanya ketika kamu multitasking dan juga monotasking ataupun fokus mengerjakan satu hal dalam satu waktu. Dan aku lebih menyarankan kita ketika membaca buku cukup monotasking, apalagi kita
cari tempat yang nyaman, kita cukup ada buku di situ dan kita jauhi HP kita, laptop kita, gadget kita, ataupun apapun itu yang bisa mengganggu kita, mendistraksi kita sehingga kita bisa buyar hanya dengan distraksi yang sesaat doang. Itu tuh poin yang kedua, kesalahan kedua, multitasking dalam membaca buku. Kita masuk ke poin yang ketiga. Membaca di kamar tidur, membaca sambil rebahan ini merupakan kesalahan yang aku rasakan. Coba deh, ada nggak kamu kalau membaca buku itu sambil rebahan, sambil tiduran di kamar tidur? Terus di kolom komentar ya. Iya, ini benar, ini ada benernya, ada bagusnya juga seperti ketika kita mau tidur, kita membaca buku daripada memegang HP itu benar, tapi dalam kasus aku pribadi, aku itu dulu ketika membaca buku dan membacanya sambil rebahan, aku itu malah lebih dominan ke ngantuknya. Aku lebih dominan kepada kapan nih aku tidur daripada membaca buku ini. Dan ini merupakan kesalahan yang aku rasakan dan mungkin kamu juga merasakannya ketika membaca buku di kamar dan membaca buku di meja belajar. Akan berbedanya bagaimana? Akan lebih fokus kita ke buku dalam keadaan kita ada di meja belajar. Nah, dari situ aku tahu bahwa aku udah wanti-wanti nih. Aku kalau mau baca buku, ya aku harus keluar dari kasur dulu. Aku harus beranjak dulu dari kasur daripada nanti ujung-ujungnya tidur dan nggak membaca sama sekali. Kalau kamu bisa nggak sih baca buku sambil tiduran rebahan? Coba tulis di kolom komentar ya. Itu kesalahan yang ketiga yang bisa membuat kita malas dalam membaca buku. Kita masuk ke poin yang keempat yang bisa membuat kita malas dalam membaca buku adalah kesalahan kita merasa wajib menghabiskan sebuah buku. Aku dulu berpikir bahwa aku akan merasa berdosa, aku merasa sayang banget ketika aku nggak menyelesaikan buku yang aku baca. Namun masalahnya adalah ketika aku merasa seperti itu, aku merasa bahwa aku harus menyelesaikan sebuah buku, aku nggak boleh menyia-nyiakan sebuah buku. Yang aku rasakan adalah aku merasa bosan kepadanya dan aku merasa terkekang kepadanya dan aku berpikir bahwa aku nggak boleh berpindah ke buku lain, aku harus fokus ke buku ini, aku harus kelarin buku ini, dan aku ngerasa bosen banget dan merasa terpaksa gitu. Kamu pernah nggak sih ngerasain? Pasti pernah kan ya? Dan yang terjadi adalah aku nggak bisa mendapatkan insight di buku yang lain misalkan, pada aku bisa di waktu itu, di saat aku bosan membaca sebuah buku yang mungkin ketebalan, dan aku merasa wajib habiskannya. Ternyata mata aku mulai kebuka, pikiran aku mulai kebuka bahwa aku pernah nemu sebuah ajaran di YouTube yang menjelaskan bahwa kita itu nggak wajib menyelesaikan sebuah buku. Buku itu kan sama aja kayak konten. Misalkan melihat konten di YouTube, kita nggak wajib kan menyelesaikannya dari awal sampai akhir. Kita mungkin misalkan di pertengahan konten tersebut kita masalahnya sudah selesai, dan kita keluar dari konten gitu nggak masalah, kita pindah ke konten yang lainnya. Nah, buku juga sama, cuma sama-sama menyajikan konten cuma medianya aja yang beda. Misalkan aku pengen membaca buku Atomic Habits. Kenapa aku membaca buku Atomic Habits? Aku pengen membangun sebuah kebiasaan baru. Nah, aku membaca buku itu baru sampai setengah, belum sampai habis. Tapi masalahnya sudah selesai. Aku sudah bisa membangun kebiasaan baru dan aku pengen berpindah dari buku Atomic Habits ke buku yang lainnya. Itu aku nggak masalah banget karena aku sudah menyelesaikan masalahnya, aku sudah dapat konteksnya dan aku bisa berpindah ke buku yang lainnya dan aku bisa menyelesaikan buku Atomic Habits itu di lain waktu nanti. Ini mungkin terdengar simpel tapi ini merubah mindset aku yang tadinya aku berpikir bahwa mau nggak mau aku harus mati-matian, aku harus kerja keras, aku harus habisin buku tersebut. Dan aku berpikir bahwa, oh iya ya benar juga ya, nggak mesti selesai dan kita jangan merasa berdosa ketika tidak menyelesaikan sebuah buku. Kalau kamu masih ngerasa gitu nggak sih? Coba tulis di kolom komentar ya. Itu tuh, kesalahan keempat, kesalahan yang bisa membuat kamu malas membaca buku, yaitu kamu berpikir bahwa buku harus dihabiskan, mau nggak mau harus dikelarin, pokoknya kamu harus mati-matian menyelesaikan buku tersebut. Itu harus kamu pahami juga. Kita masuk ke poin yang kelima, kesalahan yang bisa membuat kita malas dalam membaca adalah kita tidak mengatur waktu membaca, ataupun kita tidak memiliki jadwal membaca. Dulu aku ketika membaca buku itu asal-asalan doang, lagi moodnya baca ya udah baca, kalau enggak. Tapi masalahnya adalah kalau aku seperti ini, aku akan lebih gampang untuk terdistraksi ataupun jadwalku itu jadi amburadul dan enggak teratur, enggak tertata dengan baik.
padahal jadwalnya itu aku harus mengerjakan A, aku malah mengerjakan B dan semacamnya. Ini karena apa? Karena masalahnya ada di aku nggak punya jadwal yang teratur. Oleh karena itu, aku setelah melihat videonya Ali Abdal, itu dia ada menjelaskan bahwa kita bisa loh mengatur to-do list kita di Google Calendar. Nah, mulai dari situ tuh aku mulai rutin menggunakan Google Calendar untuk menyusun jadwal seharian aku ataupun pekanan aku. Jadi di Google Calendar tersebut sudah ada tuh misalkan jadwal baca aku tuh di jam sekian sampai jam sekian. Udah di blok-blok dan itu sudah tertata dan itu aku ngerasain banget perbedaannya, lebih nyaman dan lebih enak. Kita nggak gampang terdistraksi dan nggak gampang untuk bentrok ke hal lain selain jadwal kita. Jadi kita udah tetapin di hari Senin jam 9 baca buku sampai jam 10 gitu misalkan. Dan di hari Rabu jam 9 lagi sampai jam 10 itu waktu kita untuk membaca buku. Jadi kita nggak gampang bentrok dengan adanya Google Calendar ataupun to-do list yang bisa kita gunakan di handphone ataupun di laptop. Nah, untuk video itu nanti akan aku buat videonya. Kalau misalkan videonya sudah jadi, tinggal kamu klik di sebelah kiri sini ya. Aku tunggu di situ. Bye bye. Terima kasih telah menonton. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya.